Tikus atau kelinci? Kelinci aja deh, kayak apa ya kelincinya? Oh, ternyata bandok kelinci. Nak, nih minuman enak buat kamu. Jangan minum itu. Hah, suara siapa itu mah? Mama denger gak? Mama nggak denger apa-apa, kayaknya kamu halusinasi. Loh, mah, kok ada cicak di dalam botol air ini? Astaga, untung kamu belum minum. Apa bandok kelinci ini yang bisa ngomong? Ren, nanti jadi pergi jalan kan? Jangan pergi, dia mau mendorong kamu ke laut. Aku nggak jadi pergi deh, ada acara keluarga. Udah nggak usah ikut acara keluarga, ikut gue aja. Kamu pikir aku nggak tahu kamu berniat jahat sama aku? Oh, udah berani ya lo sama gue sekarang? Kalau gitu gue bakal sebarin foto lo lagi ciuman sama cowok. Gak mungkin kamu punya foto-foto kayak gitu. Gue udah nyadap HP lo dan gue bisa sebarin semua foto aib lo ke semua orang. Kenapa kelincinya nggak ngomong apa-apa sih? Hei, bicara dong. Tenang aja, dia bohong. Dia nggak punya foto-foto itu. Ren, kamu dipanggil kepala sekolah tuh. Kamu bikin masalah apa sih? Pilih tikus atau kelinci? Aku suka banget sama kelinci. Lucu banget kelincinya. Ren, kamu pecahin piring kesayangan mama ya. Enggak, Ma, bukan aku. Bohong, Ma. Adik lihat kakak yang pecahin piring itu tadi. Ren, adikmu jahat. Dia yang pecahin piring itu tadi, tapi dia nggak mau ngaku. Ma, adik yang pecahin piringnya. Coba cek CCTV aja. Iya, adik yang pecahin. Adik, kamu belajar fitnah orang dari mana? Ternyata kelinci bisa ngomong. Iya dong, mulai sekarang aku temanmu, Ren. Aku kelinci yang tahu segala hal. Wah, kelinci ajaib. Permisi, Siapa ya? saya mau mengantar makanan, papamu yang memesannya. Oh, oke. Ren, jangan ambil makanan itu. Dia bohong. Papamu tidak memesannya. Ada racun di dalam sana. Pak, saya nggak bisa ambil makanannya. Ren, kasih aku nama dong. Masa aku nggak punya nama sih? Guys, komen dong apa nama yang cocok buat si rabbit lucu ini. Buruan ya, guys. Akan turun hujan jika aku tidur atau makan. Aku kan lebih hobi tidur daripada makan. Jadi tidur aja deh, biar adem hujan terus. Ma, anterin aku ke sekolah dong. Aduh, kamu kan udah gede, berangkat sendirilah, manja banget. Udah mobil masuk, Ma, bakal telat kalau aku jalan kaki. Salah sendiri, siapa suruh bangunnya kesiangan. Udahlah nggak apa-apa, paling cuma dihukum berdiri di lapangan. Oh iya, aku harus cobain kesaktian aku. Ya ampun, tadi lagi panas-panas kok tiba-tiba hujan deras sih. Ren, kok malah tidur? Pasti mau bolos anak ini. Tasya, kamu kenapa sedih gitu? Pacarmu si Reza mau pergi jauh, Ren. Terus kenapa kamu yang sedih? Ya masa abang gue satu-satunya mau pergi, gue biasa aja sih. Ya elah, emangnya sejauh apa sih? Lo tanya aja sendiri, lo kan pacarnya. Sayang, tolong kasihin surat izin aku ke Bu Guru ya. Surat izin apa ini? Kamu mau bolos lagi ya? Enggak, aku mau pergi ke Jepang nanti siang. Loh, kok mendadak banget? Doain ya, semoga nggak hujan. Tenang aja, nggak bakal hujan kok. Aku kan nggak ngantuk. Maksud kamu apa sayang? Enggak. Semoga lancar ya penerbangan kamu. Iya, sampai jumpa lagi, aku sayang kamu. Lagi jam kosong, tidur bentar ah. Waduh, hujan gede, atap sekolah bocor. Ren, bangun, ada Pak Guru. Hah? Loh, kok hujannya langsung berhenti pas lo bangun? Aneh banget, jangan-jangan lo... sebenarnya aku bisa ngendaliin hujan. Wah, gila sih. Ren, lo udah ngerjain tugasnya Pak Eko belum? Tugas apa ya? Emang ada? Ya elah, masa lo lupa sih tugas yang 80 nomor esai itu? Oh iya, aku baru inget. Mampus lo Ren, lo pasti bakal dihukum sama Pak Eko. Dia kan guru paling killer di sekolah ini. Kalau gitu mending aku tidur aja deh. Teman-teman, ada telepon dari Pak Eko. Katanya dia nggak bisa datang ke sekolah karena tadi hujan badai besar. Ya, sia-sia dong gue semalam kerjain tugasnya sampai begadang. Oh, kesel udah buru-buru kerjain tugas, Pak Eko nggak datang. Ih, bete banget gara-gara Pak Eko nggak datang jadi jam kosong deh. Padahal gue suka banget sama pelajaran dia. Udah aku duga Pak Eko nggak bakal datang, jadi aku nggak kerjain tugasnya. Wah, parah sih. Jangan-jangan ini semua ulah lo ya. Lo sengaja bikin hujan biar Pak Eko nggak bisa datang. Ngaku aja deh lo. Iya dong, pinter kan aku. Kalau sampai Reza tahu, dia pasti bakal marah besar sama lo. Oh iya, Reza kan hari ini ada penerbangan. Ren, katanya Reza udah di pesawat tuh, udah mau terbang. Kamu jangan sampai tidur ya, nanti bahaya kalau hujan. Aduh, ngantuk banget, kepalaku berat. Ren, jangan tidur. Pilih suara hati atau suara gigi? Buat apa denger suara gigi? Ren, temenin aku ngobrol dong ke kafe. Sorry lah, aku buru-buru, udah telat banget.
Ren, temani Lala sekarang. Kamu tidak bisa bertemu dia lagi nanti. Ren, please, aku pengen banget ngobrol sama kamu. Lah, aku jalan dulu ya. Nanti pas pulang aku temenin kamu. Kamu tunggu dulu ya. Bye, Ren. Lala, aku pulang. Ada yang lihat Lala nggak? Tadi aku suruh Lala nunggu di sini. Ren, Lala tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggal. Apa? Aku nyesel nggak dengerin suara hatiku tadi. Ren, lihatlah di depan supermarket itu ada seorang pengemis. Berikanlah dia uang 100.000. Suara hatiku kenapa random banget sih? Tapi aku nggak mau nyesel lagi karena nggak dengerin suara hati. Permisi, ini ada sedikit rejeki buat kamu. Terima kasih banyak. Saya memang lagi membutuhkan uang untuk membeli obat untuk ibu saya yang sakit. Aku jadi senang karena nggak mengabaikan suara hatiku. Selalu ikuti aku ya. Kenapa nggak dua-duanya aja? Ren, kali ini kamu cuma bisa pilih satu. Masuk surga aja deh. Ih, itu kan si miskin. Iya, bodoh banget dia nggak pilih jadi kaya. Sekarang aku nggak punya teman. Siapa juga yang mau temenan sama orang miskin? Kita semua itu kaya dan hidup kita enak. Cie, kasihan yang cuma makan Indomie, nggak punya uang ya. Aku seneng kok bisa makan Indomie. Sinta, aku boleh pinjem buku mat nggak buat difotokopi? Enak aja, makanya jangan miskin. Beli buku aja nggak mampu. Ren, gue ngeliat bapak lo jualan telur gulung di pinggir jalan, pakai baju bolong-bolong lagi. Emang dia tuh dari dulu keluarganya miskin, memalukan banget, iu. Kalian jahat. Ren, Papa mau kasih kamu uang 2 miliar. Hah? Uang dari mana, Pak, sebanyak itu? Papa pilih jadi kaya, nak, biar kita nggak dihina orang-orang lagi. Tapi kan, Pak, pilihannya cuma 2. Papa harusnya nggak pilih jadi kaya. Udahlah, nak. Aku nggak bisa ketemu Papa lagi nanti. Guys, sekarang pemilihan pemimpin hari ini. Semoga aku pemimpinnya. Yeay, gue yang dipilih. Artinya kalian semua harus mengikuti perintah gue atau enggak kalian bakal mati. Aduh, gue nggak mau mati. Kevin, kamu bakal jadi pemimpin yang baik kan? Please, jangan suruh kita semua ngelakuin hal yang buruk. Ya suka-suka gue lah. Kan sekarang gue pemimpinnya. Anak-anak, silahkan kerjakan ulangan kalian ya. Ibu kasih waktu 1 jam dari sekarang. Gue lagi nggak pengen kerjain ulangan. Semuanya robek kertas ulangan kalian dan lempar ke meja guru. Apa? Enggak, pokoknya gue harus tetap ngerjain ulangan ini. Gue kan pengen jadi dokter, gue harus dapat nilai yang bagus. Cepat robek kertas ulanganmu. Lala, kamu harus ngikutin semua perintah pemimpin. Dan pemimpin kita sekarang itu Kevin. Gak bisa, Ren. Gue harus ngebanggain orang tua gue. Lala, Hah, emang udah bosan hidup si Lala itu. Ren, sampai kapan ya si Kevin jadi pemimpin hari ini? Dia sadis banget, wey. Mana permintaannya aneh-aneh lagi. aku nggak tahu sampai kapan. Yang jelas kita harus tunggu sistemnya loading buat ganti pemimpin. Aduh, semoga aja cepet deh ganti pemimpin hari ini. Oke semuanya, gue pengen kalian lari kelilingin sekolah ini sebanyak 100 kali putaran. Hah? Kevin, tapi kan sekolah ini besar banget. Kita mana sanggup? Lari sekarang juga atau kalian mau mati? Iya. Baru 90 kali putaran. Capek banget. Kevin, kita boleh minum air gak? Iya, haus. Mana panas banget di luar. Gak, kalian gak boleh minum setetes pun. Teman-teman, aku nggak kuat lagi. Nafasku sesak sekali. Kasian Vivi, dia kan punya penyakit asma. Iya, Kevin, tolong biarkan Vivi istirahat. Gak usah, sok lemah deh, gue gak peduli. Cepet lari sekarang. Pergantian pemimpin. Pemimpinnya udah mau diganti. Pemimpin selanjutnya. Jatah napasku hari ini? Wah, 10.000. Wina, berenang yuk. Enggak dulu, jatah napasku sedikit. Lemah kamu. Halo Ren, jatah napasmu sisa berapa? 9.000. Kenapa? Boleh bagi gak? Aku harus antar ibuku ke rumah sakit, tapi jatah napasku sisa 100. Ih, enak aja. Siapa suruh jatah napasmu sedikit? Jahat banget sih kamu, Ren. Hah, masih 8.000. Aku pakai buat apa ya? Jalan-jalan ke mall aja kali ya. Ren, aku boleh pinjam jatah napasmu nggak? Besok aku ganti. Aku butuh banget. Mau bayar berapa? Hah, udah capek banget, jatah napasku masih segini. Ya udahlah ya, besok juga dapat lebih banyak lagi. Jatah napasku hari ini? Hah? Dijaga iblis atau dijaga malaikat? Iya malaikat lah.
Ren, ntar malam datang ya ke acara ulang tahun gue. Di mana? Di Hotel Cucurut jam 7 malam. Ren, jangan pergi ke hotel itu ya. Hotel itu bakal dibom nanti malam. Sorry aku lupa. Aku ada acara keluarga nanti malam. Dasar nggak setia kawan, mulai sekarang kita bukan teman. Untung aja ada malaikat penjaga. Nak, kamu udah makan belum? Belum mah, lapar nih. Itu ada bubur di meja, kamu makan aja ya. Oh, oke mah. Jangan dimakan, itu bubur sianida. Mah, bubur itu ada sianidanya. Pantesan aja tadi buburnya dimakan semut, terus semutnya jadi pada mati. Enak banget musim hujan dingin. Ren, ayo muter-muter naik motor. Ayo, seru banget tuh. Jangan Ren, ada 10 pohon tumbang di jalan. Jangan deh. Ren, tahun baru mau ikut bakar-bakar nggak di rumah gue? Enak tuh bikin jagung bakar. Rumah dia bakal kebakaran pas barbekyuan. Wah, jangan bakar-bakar deh, ntar rumahmu kebakaran. Lo nyumpahin rumah gue kebakar. Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu.